وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang berbahagia para mahasiswa sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hari ini, ya, peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab tahun 1442 Hijriah. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, yaitu sebuah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjut dengan perjalanan ke langit Sidratul Muntaha yang ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Disampaikan dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dikatakan di situ lailan, 1 malam saja. Perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di zaman Rasulullah, perjalanan dari Mekah, tempat Masjidil Haram berada, menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, Yerusalem, itu kalau perjalanan waktu itu dengan perjalanan darat, kendaraan unta, itu bisa ditempuh berhari-hari. Namun dengan kuasa Allah, Subhanalladzi asra bi'abdih. Jadi yang memperjalankan itu adalah Allah. Asra, Allah yang menjalankan. Sehingga kita puji Subhanalladzi asra, subhanallah. Dilanjut dengan menuju ke langit Sidratul Muntaha. Nah, sepulang Rasulullah dari Isra Mi'raj, disampaikanlah kepada para sahabat. Banyak yang tidak percaya karena perjalanan yang mestinya ditempuh berhari-hari, bahkan menuju ke langit segala, itu ternyata hanya 1 malam, lailan. Saat itu banyak yang tidak percaya, namun ada satu sahabat yang tanpa berpikir panjang langsung mempercayainya, membenarkannya. Benar dalam bahasa Arab adalah shadaqah. Maka sahabat itu diberi gelar As-Siddiq. Siapa dia? Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gelar yang cukup tinggi saat itu, yaitu orang yang betul-betul meyakini, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh-oleh terpenting dari Isra Mi'raj adalah diwajibkannya salat. Nah, baik, kalau begitu kita langsung saja ke materi yang sudah saya siapkan di sini. Saya diminta menyampaikan tentang salat, ya. Saya buat beberapa lembar kutipan-kutipan ayat maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, ya. Salat, itu bahasa Arab tentu saja, ya. Kata kerjanya adalah shalla, ya. Shalla yusalli salatan. Kata ini selain digunakan untuk
menyatakan kata kerja sholat, itu juga digunakan untuk kata kerja sholawat. Ya, kita sering mendengar sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, shalla. Sholat juga dari kata yang sama, sholla. Jadi kalau sholla artinya dia sholat. Kalau sallallahu bukan berarti Allah sholat, bukan, tapi Allah memberi sholawat. Jadi kata yang sama ini bisa bermakna dua ya, sholat maupun sholawat. Kemudian sholla yusolli, kata kerja sedang atau present dalam bahasa Inggris ya, sedang sholat. Sholatan itu kata bendanya atau masternya. Baik, saya akan memberikan beberapa ayat maupun hadis-hadis yang terkait dengan sholat. Jadi kita tidak membahas tentang fikih ya, jadi tidak membahas tentang kaifiyah sholat, bagaimana tata cara sholat, kita tidak membahas itu. Tapi secara umum, ya, sholat itu apa, seperti apa, ya, manfaatnya apa, tujuannya apa, begitu ya. Jadi itu oleh-oleh terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Baik, saya awali dengan sebuah hadis. Ini adalah hadis yang tercantum di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Ya. Hadis yang kedua, hadisnya cukup panjang, namun ini saya kutip sebagian saja, ya, potongan dari hadis nomor 2 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Diceritakan di situ bahwa Rasulullah SAW ditemui oleh seseorang berpakaian serba putih. Awalnya Rasulullah tidak bercerita siapa orang itu. Nah, setelah orang itu pergi, Rasulullah baru menyampaikan kepada para sahabat, ternyata siapa? Orang itu ternyata adalah malaikat Jibril. Nah, dialognya intinya ada tiga topik yang dibahas di dalam hadis kedua ada tiga topik yang dibahas pada hadis kedua dari kitab Arba'in ini, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Nah, saya ambil yang terkait dengan salat, yaitu tentang Islam. Di sini disampaikan, wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Dan dia berkata, dia di sini maksudnya malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ceritakan padaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini yang selanjutnya oleh para ulama dirangkum menjadi rukun Islam. Ya. Jadi dalam subjudul yang saya berikan di sebelah kiri ini, salat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya. Jadi kita lihat di sini ada 5 ya yang sering kita hafal dalam rukun Islam. Di sini al-Islam adalah yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Ini syahadat ya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat 2 ya, syahadatain yaitu syahadat tentang keesaan Allah, tidak ada ilah selain Allah, dan syahadat terhadap atau kesaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sebut sebagai rukun Islam yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Nah, ini yang kita bahas hari ini, yaitu yang kedua, mendirikan salat. Jadi salat itu selalu kaitannya, kata kerjanya itu selalu aqimu, aqama yuqimu, mendirikan, menegakkan. Ya. Jadi bukan menjalankan salat, bukan, atau mengerjakan salat, tidak. Tapi menegakkan, mendirikan, aqama. Qoma itu berdiri, aqama itu mendirikan, menegakkan. Ya, jadi tuqimus shalah. Ini sebagai rukun Islam yang kedua.
Kemudian waktu tiyaz zakah, menunaikan zakat. Watasuma Ramadan, yang keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, jika kalian mampu ya, dalam perjalanannya. Jadi saya tekankan hanya di salat dulu ya untuk kali ini, bahwa salat itu merupakan bagian dari rukun Islam ya. Nah, sekarang apa sih rukun itu? Gitu. Kalau di dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau di ibadah haji juga demikian ya. Syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan itu. Syarat ya. Jadi syarat sholat apa? Wudhu, suci ya, maka harus wudhu dulu. Syarat. Jadi sebelum sholat itu ditegakkan, maka apa yang harus dilakukan sebelumnya itu namanya syarat. Ya. Syarat untuk menjadi mahasiswa itu apa? Harus lulus ujian masuk. Nah, lulus ujian masuk itu dikerjakan sebelum menjadi mahasiswa gitu ya, syarat. Kemudian rukun, nah rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, kalau tidak bagaimana? Ya tidak sah gitu. Artinya 5 ini adalah rukun yang harus dikerjakan semuanya. Ya, semuanya dikerjakan. Defaultnya ya, semua ini harus dikerjakan. Kalau tidak bagaimana? Berarti rukunnya tidak terpenuhi. Rukun Islam apa tadi? Sesuatu yang harus dikerjakan untuk bisa disebut Islam gitu. Ya berarti ya orang Islam ya harus 5 ini gitu. Syahadat, salat, menunaikan zakat, siam Ramadan, dan hajjul bait ya. Jadi itu defaultnya adalah harus dikerjakan semuanya. Kemudian nanti kalau kita bahas lebih lanjut tentang sifat dari syariat Islam itu adalah sesuai dengan kemampuan. Nanti di sini haji menjadi tidak wajib. Kenapa? Karena tidak mampu gitu. Zakat menjadi tidak wajib jika karena apa? Ada ketidakmampuan. Namun defaultnya semuanya harus dikerjakan ya. Pada dasarnya karena rukunnya pada dasarnya 5 ini harus ditunaikan semuanya untuk bisa memenuhi rukun Islam. Oke, nanti masalah keringanan dan sebagainya kita barangkali ada waktu lain kita bisa bahas insya Allah. Ayat berikutnya, nah ini ayat ya, tadi hadis, bahwa sholat itu menjadi tanda bagi orang yang beriman. Kalau tadi itu rukun Islam, artinya harus ya. Sekarang jadi tanda. Seseorang itu disebut beriman apabila apa? Nah, ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mukmin itu orang-orang yang beriman. Nah, di sini langsung disebutkan ciri orang yang beriman itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk, artinya orang yang salat tentu saja ya, salat dengan khusyuk. Apakah hanya itu tanda orang beriman? Tidak, ini hanya saya potong sampai di ayat 2 saja karena terkait dengan salat. Ayat-ayat berikutnya ini juga menjadi tanda-tanda orang beriman. Ya, ada zakat, ada menjaga kehormatan dan seterusnya. Ini masih panjang gitu. Kemudian ayat yang lain ini dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini juga menjadi tanda orang beriman, diantaranya sholat ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang yang beriman itu apa cirinya? Yang pertama ini ya. Ini nanti bisa kita koreksi diri kita masing-masing ya. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, artinya seperti apa ya?
Kalau kita mencintai sesuatu, seseorang, kalau seseorang itu disebut namanya, maka akan ada sesuatu yang bergetar di dalam hati kita gitu ya. Nah, itu kalau kita mengaku orang beriman, kita koreksi diri kita sendiri ya. Apakah kalau kita menyebut atau mendengar Allah Akbar azan misalnya, ya, atau sesuatu yang disebut nama Allah di situ, gitu ya, apakah hati kita biasa-biasa saja atau gimana gitu ya? Kita bisa koreksi introspeksi diri kita masing-masing ya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka, mereka orang yang beriman tadi, ayat-ayat Allah, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana. Imannya bertambah. Ya, jadi Al-Qur'an itu kalau kita pelajari, ya kita mulai kalau yang belum bisa baca Al-Qur'an ya belajar membaca Al-Qur'an dulu gitu ya. Kemudian kalau sudah bisa, sudah lancar, coba kita pelajari isinya apa. Kalau belum tahu, belum bisa bahasa Arab ya kita baca terjemahannya atau berguru pada seseorang yang mengerti gitu. Nah, itu hasilnya apa nanti? Akan menambah keimanannya. Zadatkum iman. Jangan seperti orang-orang orientalis ya atau orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai kajian. Ya. Mungkin ada orang-orang Barat, bukan orang Islam ya, hafal Quran itu ada. Ya, ada orang tidak beriman tapi ya, hafal Al-Quran ada, tapi tidak beriman. Karena apa? Ya, karena ini tadi. Jadi ayat-ayat itu, ayat yang dibaca, yang dipelajari itu tidak untuk menambah imannya. Gitu. Hanya untuk kajian, hanya untuk berdebat, hanya untuk bahkan untuk ingin mencari kelemahan Al-Quran. Mungkin kalau masih ingat sejarah ini ya, zaman penjajah dulu ada siapa? Masih ingat namanya? Ada orang Belanda yang dimaksudkan untuk merusak orang Islam di Indonesia. Dulu belum Indonesia ya. Terutama di Aceh waktu itu. Nah, di situ orang Belanda ini dikursuskan tentang Islam. Suruh menghafal Al-Quran, disuruh belajar Islam di Mekah sampai dihafal. Tapi tujuannya bukan untuk supaya menjadi orang Islam yang baik, tapi untuk mencari kelemahan orang Islam. Ya, masih ingat namanya? Siapa? Pernah belajar sejarah enggak ya? Izin menjawab. Iya, silakan. Setahu saya Senok Horukronji kalau saya. Iya, betul. Jadi orang-orang seperti itu saat ini ada ya. Jadi kalau sejarah itu memang untuk kita untuk kita jadikan pelajaran. Itu ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Qasas itu jadi kisah-kisah itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita mempelajari sejarah penjajahan di Indonesia dulu, itu ternyata pernah juga ada kejadian semacam itu. Dan itu ternyata terulang saat ini. Banyak sekali orang-orang yang pintar sekali tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu keislaman. Namun pendapat-pendapatnya sering sekali menyerang Islam, menyerang ajaran-ajaran Islam gitu ya. Nah, saya nggak sebut nama, nggak boleh. Nah, tapi ada, bahkan banyak di Indonesia ini ya. Saya lanjutkan, jadi tujuannya tidak zadatum imana. Kalau orang yang betul-betul beriman, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, atau mendengar dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu akan menambah imannya gitu ya. Yang ketiga, ciri orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah ya. Nah, bertawakal itu apa? Berserah diri, pasrah. Namun setelah berusaha, ini dalam kondisi pandemi saat ini sudah selayaknya kita bertawakal ya. Tawakal tentu tidak hanya berdiam diri ya, harus berusaha gitu ya. Nah, ini yang keempat, inilah yang terkait dengan kajian kita kali ini, alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang yang beriman itu diantaranya adalah as-shalah ini, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Yang keenam, ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini kelima. Mimma razaqnahum, menginfakkan dari apa yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi ada 5 ciri orang yang beriman menurut surat Al-Anfal ini ya. Kemudian kesimpulannya ini. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Apa pahalanya? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka akan mendapatkan derajat di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi itu kalau kita bisa mengamalkan atau menjadi 5 ciri orang-orang yang beriman ini, insya Allah kita akan mendapatkan posisi yang mulia seperti yang dijanjikan oleh Allah. Selanjutnya, saya tambahkan satu ayat, bukan ayat, hadis. Hadis ini kalau kita sampaikan di tempat umum mungkin dianggap keras sekali ya. Ini terkait dengan salat ini ya. Ya, ini terkait dengan tanda-tanda orang yang beriman yaitu salat ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Al-ahad itu apa? Janji atau apa bukti ya. Jadi al-ahdul ladzi bainana wa jadi bukti di antara kami, bainana di antara kami, wa bainahum dan mereka itu ya di luar kami gitu. As-shalah yaitu salat. Jadi yang membedakan kami dan mereka itu adalah as-shalah. Nah, mereka yang dimaksud di sini adalah waktu itu orang-orang kafir di Mekah sana ya, atau orang-orang kafir di Madinah. Jadi bukti yang membedakan antara kami dan mereka itu adalah as-shalah. Nah, lanjutan ayat ini yang kadang dirasa oleh orang-orang sekarang dianggap keras. Wa man tarakaha faqad kafara. Ini kalau kita resapi ya, kita baca, kita resapi, sebetulnya sangat apa ya, saya terjemahkan dulu. Wa man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat tadi, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini kalau kita sampaikan di khalayak ya, kita dikira apa? Langsung dituduh radikal gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi sholat itu menjadi batas antara seseorang itu disebut beriman atau tidak. Nah, ini terkait dengan 2 ayat ini ya, 2 kelompok ayat ini ya. Jadi barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, jadi sebetulnya ayat hadis ini sangat menggetarkan hati kita. Dan kita mestinya takut gitu ya. Jangan sampai meninggalkan sholat karena bisa-bisa kita dianggap kafir oleh Nabi. Karena ini yang bersabda Nabi, bukan kita yang dituduh radikal ini, bukan gitu ya. Baik, yang berikut. Nanti kita sampai jam berapa ya? Mudah-mudahan mudah-mudahan selesai ini, banyak sekali soalnya. Ada 8 halaman. Jam berapa? Insya Allah sampai jam 4:15, Pak. 4, sekarang jam 10 menit lagi ya. Iya. Ya, saya kebut kalau gitu. Ini manfaat salat ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ini sampai sini dulu. Ini ciri orang manusia secara umum ya. Atau secara naluri manusia itu mempunyai ciri-ciri ini. Bahwa manusia itu diciptakan serba tergesa-gesa ya. Kemudian apabila mendapatkan syar itu keburukan atau mendapatkan bencana, itu menyesal atau seperti ya menderita gitu ya. Sebaliknya wa idza masul khairu manu'a, apabila diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan, manu'a, dia itu ya bersenangnya bukan main ya, bersenang-senang sekali gitu. Nah, ini naluri manusia seperti itu, wajar gitu ya. Nah, namun di sini dikecualikan.
Jadi kalau sampai berlebih-lebihan, bersedihnya berlebihan, bersenangnya berlebihan, atau tergesa-gesanya juga berlebihan. Gitu. Nah, itu tidak akan terjadi apabila ini illal musallin. Jadi kecuali orang yang sholat. Ya, kalau orang sholat itu kalau gagal, tentu dia kembali ke Allah. Ya. Kalau dia merasa atau ada sukses, tentu kembali ke Allah, bersyukur. Jadi kalau ada kegagalan, bersabar, evaluasi diri. Kalau ada keberhasilan, ya senang sekedarnya, ya, kemudian dikembalikan kepada Allah, bersyukur. Ya. Jadi itu orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholatnya daimun. Daimun itu dawam, ajak, ya, tidak bolong-bolong gitu ya. Nah, manfaat yang berikutnya ini sangat terkenal, langsung ke ayat ini ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salatnya benar ya. Benar itu apa ya? Benar itu ya dari sisi fikihnya benar atau dari sisi kaifiyahnya ya. Kemudian ikhlas juga dikerjakannya secara ikhlas gitu ya. Nah, itu akan diperolehlah manfaat ini ya. Salatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ini penting untuk para mahasiswa semua ya. Jadi salat itu sebagai sarana kita meminta kepada Allah. Nah, kalau kita membaca Al-Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu, kepada Allah, kita na'budu, beribadah, menyembah, mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Nah, bagaimana Allah memberikan sarana, cara meminta pertolongan itu seperti apa? Ini ada beberapa ayat yang ini mirip ayat ini, topiknya sama ya. Saya ambil satu saja yang bawah ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini sama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Jadi kalau para ulama zaman dulu ya, sebelum menulis, kan ulama zaman dulu banyak sekali kitab-kitabnya ya. Jadi sebelum menulis kitab itu selalu sholat, minta pertolongan. Ya, maka kita mengenal ada sholat hajat, ada sholat mutlak yang lain ya. Jadi apapun yang akan kita kerjakan, sholatlah, sholat, minta kepada Allah. Dan arti dari sholat, arti secara bahasa, sholat itu artinya sendiri juga meminta sebetulnya, berdoa. Gitu. Berzikir, berdoa. Karena itu kalau kita bahas isi dari bacaan-bacaan di sholat ya, di dalam sholat itu hampir semuanya doa isinya ya. Mulai dari Al-Fatihah lah ya. Al-Fatihah itu sudah dimulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa semua. Kemudian nanti membaca ayat, kadang-kadang ayatnya juga ayat doa juga. Kemudian rukuk, sujud dan seterusnya sampai di akhir sebelum salam itu pun kita berdoa. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi minta perlindungan dari azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah kematian dan seterusnya. Jadi salat. Jadi silakan karena Anda pada saat ini adalah sedang belajar. Belajar itu dalam pandangan Islam itu adalah berjihad. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Saya ulangi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar di jalan, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Ini saya lewati saja, tapi intinya adalah bahwa sholat itu karena pentingnya tadi, maka dia akan menjadi ketika kita di hari hisab nanti, sholat itu menjadi amal ibadah yang pertama kali dihisab. Ini hadis panjang, intinya adalah pada hari kiamat nanti, pada hari hisab nanti, itu yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik,
Sudah, amal yang lain dianggap baik. Ya, sholatnya baik itu berarti apa? Kenapa kok yang kalau sholatnya baik, semua amal dianggap baik? Nah, itu kembali ke yang tadi ini. Nah, ini tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholatnya baik itu apa? Dampaknya. Maka dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya baik tidak mungkin melaksanakan kejahatan. Orang yang sholatnya baik pasti akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah yang lain-lain, yang baik-baik juga dikerjakan. Yang jahat-jahat, yang buruk-buruk ditinggalkan. Ini sesuai dengan ayat ini. Karena itu ketika dihisab ternyata sholatnya baik, sudah yang lain dianggap baik. Ya. Tetapi kalau ternyata sholatnya tidak baik, nah bagaimana? Maka amal-amal yang lain dilihat, ya, dikoreksi gitu. Nah, kalau ini saya buka rahasia ya, kalau dosen mengoreksi kerjaan mahasiswa itu biasanya tidak selalu dibaca semua. Kadang-kadang dicari kata kuncinya. Oh, kalau dia ngerti ini berarti yang lain dianggap ngerti. Nah, gitu sama seperti itulah kira-kira ya. Kemudian manfaat yang lain sholat itu adalah akan menghapus dosa-dosa kita ya. Menghapus dosa-dosa kita. Ini surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yulhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Nah, jadi salat pada siang hari dan pada malam hari. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus, menutup keburukan. Ya, itulah zikir bagi orang-orang. Zikir itu salatnya ini tadi ya. Dan itu adalah zikir bagi orang-orang yang berzikir. Ini yang lebih jelas lagi ya, ini hadisnya ya. As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu, salat yang 5, misalnya salat wajib ya, 5 sehari 5 kali itu. Dan Jumat ke Jumat, dari Jumat minggu yang lalu sampai ke Jumat besok. Dari Ramadan ke Ramadan. Ramadan yang lalu, maksudnya Jumat ya, salat Jumat ya. Kalau Ramadan ya mengerjakan ibadah-ibadah Ramadan. Ila Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu adalah mukaffiratun, menghapus. Jadi apa? Akan menghapus, akan diampuni dosa-dosanya selama, ada syaratnya ini ya. Idza tanabal kabair, ini artinya ya. Selama orang tadi menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau Anda tidak pernah, kita tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar, nah, maka sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu sudah cukup menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, apa dosa-dosa besar itu kita coba bahas di kesempatan yang lain ya. Kemudian sedikit lagi, ini juga pentingnya salat ya, semuanya yang saya tulis di sini. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamatin, barang siapa yang menegakkan, ya, karena tiang itu kalau ditegakkan ya berdiri gitu ya. Faqad aqamatin. Barang siapa yang menegakkan salat itu artinya sama dengan menegakkan agama. Demikian juga kalau meninggalkan salat, man hadamaha faqad hadamatin. Di hadis yang lain, faman tarakaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Nah, ini coba saya ingin bertanya, ini di tengah ayat ya, di tengah surat, ayat 4-5. Coba awal surat ini apa kira-kira? Karena ini jawaban dari awal pertanyaan di awal surat. أرأيت الذي يكذب بالدين Terus? وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Nah, itu 3 ayat ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi karena kita membahas salat, saya ambil yang langsung ke topik ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa? Pertanyaannya. Ayat 1 pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama,
ara'aita alladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, orang yang tidak menyantuni anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, yang ketiga baru masuk tentang sholat. Ya, kenapa orang sholat kok dianggap mendustakan agama? Kenapa? Karena sholatnya begini, alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan orang sholatnya yang celaka, bukan orang sholatnya yang mendustakan agama, tetapi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Justru di sini menjelaskan apa ini? Justru orang yang tidak sholat, melupakan sholat. Gitu. Bukan waktu sholat lupa, bukan. Kalau itu ya banyak di antara kita lupa sholat ya. Lupa apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, itu manusiawi lah ya. Atau lupa membaca ayatnya panjang kok lupa, ini ya sudah, itu sifat manusiawi, insya Allah diampuni kalau yang itu. Tetapi orang-orang yang sengaja melalaikan sholat, tidak mau memperhatikan waktu-waktu sholat gitu ya. Nah ini kena ancaman ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan seterusnya yang berikutnya alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Terakhir ya pas ya saya sampaikan lebih sedikit 1 menit dakwah ya. Bahwa sholat itu merupakan miniatur masyarakat. Ini penting sekali ya. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ternyata mendapat pelajaran yang sangat penting, sangat berharga di dalam sholat. Terutama ini kaitannya adalah dengan sholat jamaah. Ya. Sholat jamaah itu syaratnya apa? Harus ada imam dan makmum. Ya. Makin banyak makmum makin baik. Maka kita sering bersusah-susah payah pergi ke masjid besar itu. Kenapa? Karena mengejar keuntungan dari banyaknya jamaah, banyaknya makmum ya. Bukan keutamaannya masjid, karena masjid seluruh dunia ini sama kecuali 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Selain 3 masjid itu semua sama, nggak ada keistimewaannya. Maksudnya sama gitu. Jadi Anda mau sholat di Manarul Ilmi atau Masjid Istiqlal, mulia mana? Sama saja dari sisi tempatnya ya. Tapi dari sisi banyaknya jamaah, nah jadi itu yang kita kejar. Kita di depan rumah kita ada musola yang hanya muat 5 orang misalnya gitu. Ternyata kita cari Masjid Manarul Ilmi saja yang bisa memuat 1.000 lebih. Ya, keutamaan banyaknya jamaah itulah yang kita kejar, bukan tempatnya. Karena kalau tempatnya tadi saya sampaikan, semua masjid di dunia itu secara tempat itu sama keutamaannya. Artinya nggak ada keutamaan kecuali 3 masjid yang tadi itu ya. Jadi ini tentang salat jamaah. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Imam ini ya, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jangan berselisih. Jadi nggak boleh kita menyelisih imam, membantah imam. Misal imamnya belum takbir, kita sudah mau dahului, itu nggak sah. Ya, imamnya di baris ini, kita di depannya imam, nggak boleh, gitu ya. Kecuali mungkin di Masjidil Haram ya. Fa idza raka'a, apabila imamnya ruku, maka baru kamu ruku. Gitu. Jadi jangan nggak boleh mendahului ruku, imam belum ruku, kita sama makmum sudah ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Jadi syariatnya kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, kita nggak usah ikut sami Allahu liman hamidah ya. Ini mungkin jarang disampaikan oleh para ustadz. Jadi kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, mungkin masih ingat pernah mendengar salat di Masjidil Haram ya. Kan ada makmum yang suaranya dikeraskan, 1 orang itu ya. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Ada 1 makmum yang suaranya keras, bilangnya langsung Rabbana walakal hamd. Jadi makmum nggak usah baca sami Allahu liman hamidah ya. Saya ingatkan ini karena memang ini tuntunannya seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang takbir tadi ikut.
maka ketika imam takbir, bertakbirlah. Kalau dia rukuk, rukuklah. Kayak sujud, sujudlah. Gitu ya. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, jangan ikut sami Allah, tapi faqulu, berkatalah kamu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Kalau mau diteruskan juga ada lebih panjang, tapi minimal ini Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Apabila sujud, maka sujudlah. Bahkan kalau imamnya sholat dengan duduk, mungkin karena ada masalah kesehatan, maka sholatlah juga dengan duduk. Nah itu artinya apa? Begitu taatnya kita kepada orang yang sudah kita percaya menjadi pimpinan, imam. Nah, di masyarakat itu kalau kita bisa seperti ini, mengikuti hikmah sholat, kita terapkan di masyarakat, insya Allah sholat itu, masyarakat itu begitu indah gitu ya, tidak ada pertengkaran. Bagaimana kalau imamnya salah? Mungkinkah imam salah? Mungkin ya, karena manusia kan. Di hadis yang lain ada bahwa manusia itu temannya salah gitu ya. Jadi kemungkinan imam salah atau lupa itu sangat besar terjadi. Itu apa? Ada tata caranya. Imamnya salah atau keliru dalam membaca ayat, imam berhak mengingatkan. Imamnya lupa jumlah rakaat, imam bisa mengingatkan. Apakah imam boleh dikudeta? Jangan. Tapi imam yang tahu diri harusnya bisa mundur ketika dia tidak memenuhi syarat. Apa contohnya? Kalau imam tiba-tiba di tengah sholat, dia misal batal sholat, kentut misalnya ya. Apakah dia akan bertahan di depan? Tidak boleh. Dia harus mundur atau menepi. Kemudian wakil imam, siapa wakil imam itu? Yaitu orang yang di belakangnya, itu harus ngerti, maju. Karena itu orang yang di belakang imam itu mestinya orang yang ngerti, jangan sembarangan, jangan anak-anak kecil di belakang imam. Jadi yang berada di belakang imam itu mestinya orang yang juga memenuhi syarat untuk menjadi imam gitu. Karena dia itu nanti akan menggantikan imam ketika ada sesuatu ya. Nah, mungkin beberapa bulan yang lalu ada video yang cukup viral. Imam bukan di Masjidil Haram ya, di tanah Arab lah ya. Ada imam itu ternyata suaranya tiba-tiba ada gangguan, ada masalah. Jadi berkali-kali dia itu dehem karena nggak keluar suaranya. Maka dia dengan tahu dirinya dia mundur. Maka wakilnya tadi atau jamaah yang ada di belakang itu maju. Nah itu kan kalau kita terapkan di masyarakat kan sangat indah gitu ya. Jadi pemimpinnya tahu diri, masyarakatnya juga mengerti, tahu diri juga gitu. Nah ini kalau ini kita terapkan di masyarakat, maka sholat ini adalah miniatur dari kehidupan masyarakat yang Islami. Saya kira itu, ini indahnya sholat ya. Ini kita tidak bahas pahala sholat ya, ini saya kira di kesempatan yang lain atau mungkin sudah paham semua ya, bahwa sholat sendiri itu tidak lebih baik daripada sholat jamaah ya. Maka yang saya sampaikan di sini sholat jamaah. Ada imam, pasti jamaah ini namanya ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.